Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Siap untuk belajar? Siap. Bella, ketua kelas Ibu minta pimpin doa dulu.
Baiklah, Ibu absen dulu untuk hari ini sebelum kita belajar. Adila Nur Sapa, Alisa Putri, Alisya, izin ya. Ananda Aulia Putri, Anissa Aprilia, Asifa, Dewi Kinanti, izin. Dina Maresa, Zakia, Evi Aliadinanti, Intan Maharani, izin. Isnainia, Iswatun Hania, Jihan Anisyatu, Karir Nawati, Kaila Saputri, Lendra Putri, Melinda Amanda, Nafisah Permata, Novi Arianti, Lilis, Kudrina, Ramadhani, Resti Adinda, pulang izin. Retno Ayu, Rika, Risma Salma, Siti Dinda, Siti Husnaini, Siren, Sufatu Aisyah, Trisnina, Zahra, Vivi Nurjana. Siap belajar hari ini, Nak? Siap. Semangat belajar di siang hari? Semangat. Coba kalau semangat, Ibu minta tepuk semangatnya dulu sama-sama supaya kita semua bisa melaksanakan pembelajaran dengan semangat dan senang. Tepuk semangat. 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 Oke. Minggu lalu pelajaran Ibu itu materinya tentang interaksi sosial ya, Nak ya. Jadi interaksi sosial yang akan kita pelajari di minggu yang lalu. Untuk hari ini materinya itu tentang perubahan sosial ya. Perubahan sosial. Coba sambil Ibu mulai ya, dicek keadaan kelasnya. Kalau misalnya ada yang kotor, silakan diambil sampahnya ya. Ditaruh di tempat sampah. Bersih semua kelasnya? Bersih. Baiklah, sebelum belajar Ibu akan melakukan sebuah asesmen ya. Asesmen yang pertama itu ada 2 pertanyaan di sini sebelum kita masuk pada materi. Jawablah pertanyaan di sini yang Ibu buat, ada poin yang pertama, yang kedua dengan soal yang kedua. Ibu akan menanyakan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama ya. Apa contoh perubahan sosial yang kamu alami sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Jadi pertanyaan yang pertama ini, apa sih contoh dari perubahan sosial yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial. Ada yang bisa jawab? Ya Mbak, silakan. Gaya menggunakan hijab. Kasih aplaus dulu untuk teman kita. Jadi Nak, perubahan sosial itu contoh yang pertama katanya temannya adalah gaya menggunakan hijab. Ada yang bisa nggak jelasin? Bu, kalau tren yang dulu itu menggunakan hijab itu tidak yang seperti sekarang. Kenapa? Sekarang sudah berbeda dengan pergantian zaman, pergantian musim bahasanya itu adalah perubahan yang semakin maju. Contoh, kalau dulu Ibu kasih contoh ya. Kalau dulu menggunakan jilbab itu ada yang, mohon maaf saya kasih contoh ini seperti ini ya. Bener nggak? Ya, saya kembalikan lagi ya. Ya. Sekarang bagaimana? Ada yang seperti ini Bu. Kadang-kadang di sini ada dikasih seperti alat supaya dia tegak paripurna. Ya, bener nggak? Kadang sekarang tuh modelnya ditiup. Coba ditiup. Ada ini, bener nggak? Ya, itu adalah sebuah perubahan. Bener nggak kata contoh temannya? Bener. Ya, ada juga model bagaimana? Kalau dulu ada yang suka tegak paripurna Bu. Sekarang beda. Ada yang ininya diginiin, memang sengaja lepek. Memang sengaja lepek di sininya. Bener kan?
Kan seperti itu, sesuai dari perubahan sosial, perubahan zaman. Tapi kalau kita menggunakan hijab langsung, berarti ya modelnya seperti itu saja. Ini benar ya contoh yang pertama. Ada lagi nggak yang bisa menyebutkan contoh lain selain gaya menggunakan hijab? Apa? Gaya berpakaian. Apalagi kalau kita berbicara mengenai gaya berpakaian, nah, yang paling sangat tren itu adalah gaya berpakaian anak perempuan. Kenapa? Gaya berpakaian itu kan ada dua, bisa untuk perempuan, bisa untuk laki-laki. Kalau laki-laki seperti itu aja, nak, model pakaiannya. Kalau nggak kemeja kaos, celana dasar levis, kemeja kaos, celana dasar levis. Itu kalau laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Luar biasa banyak sekali modelnya. Artinya apa? Gamis. Ada yang pakai tunik, Bu, ya, ada yang pakai kemeja, ada yang menggunakan apa namanya? Dress code bahasanya supaya sama. Jadi itu salah satu juga contoh, benar dikata temennya bahwasanya contoh yang kedua itu adalah gaya menggunakan pakaian. Kalau kita di pondok pesantren ya otomatis kita sesuaikan dengan kita ya, maksudnya artinya apa? Menutupin dada. Sewajarnya seorang muslim, apalagi kita berada pada lingkungan pondok pesantren, disesuaikan. Tapi kalau kita berbicara secara luas, bukan di pondok pesantren, di luar, itu banyak sekali. Ya, perlu dicontoh, perlu dicontoh, yang baik yang dicontoh, yang nggak baik dicontoh nggak, Bu? Tidak perlu. Namanya aja adalah perubahan. Bisa dipahami? Bisa. Ibu rasa sudah paham semua ya, dari gaya hijab, dari gaya berpakaian. Nah, sekarang soal nomor 2. Apakah kamu pernah merasa senang? Anak-anak semua pernah nggak merasa senang? Atau justru kesulitan, sedih misalnya, dalam menghadapi perubahan di lingkunganmu? Coba diceritakan. Senang atau enggak kalau mengalami perubahan? Pasti kan ada seseorang tuh, saya senang, Bu, ada alasannya. Saya sedih, Bu, ada juga alasannya. Ada yang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan nomor 2? Ya, silakan, Nak. Merasa senang. Mbak siapa namanya? Siren. Siren kata temennya, Siren dia merasa senang karena adanya perubahan. Coba, senangnya dari segi mana? Coba diceritain. Dulu ketika saya di rumah sebelum pondok di Riyadul Aliyah, pekerjaan di rumah semuanya dikerjakan sama ibu saya. Sekarang setelah pondok di Riyadul Aliyah, saya menjadi mandiri. Itu ceritanya. Kasih plus dulu yuk. Ya, itu ceritanya ya. Katanya saya merasa senang, Bu. Kenapa? Karena ketika saya dulu belum ikut ataupun belum mondok di pesantren Riyadul Aliyah, itu semua kebutuhan saya, baik dari makan, baik dari pakaian, itu semuanya disiapkan oleh orang tua, termasuk ibu. Misalnya pakaian, kalau mau ini tinggal pakai. Bagaimana kalau ketika sudah berada di lingkungan mondok, otomatis apa? Ada temannya yang mau nyuciin bajunya temannya? Kan nggak ada. Dia akan prioritaskan diri sendiri. Kenapa dikatakan senang? Ada faktor ataupun ada dampak positifnya, menjadikan diri kalian, anak-anak semua yang ada di lingkungan pondok pesantren itu bisa menjadi mandiri. Mau makan harus berusaha bagaimana supaya makan, seperti itu. Mau misalnya membutuhkan pakaian yang kotor, siapa yang mau mencuci? Kan nggak ada temannya yang mau mencuci pakaian kita, kemudian alat-alat kita, siapa yang mau menjaga kalau bukan diri kita sendiri? Kalau di rumah sudah pasti ada orang tua, makan tinggal ambil buka tudung saji makan, bener nggak? Besok pakaian apa sudah bersih, ada juga yang sudah disetrika, kan enak. Ya kan seperti itu. Tapi ini contohnya adalah bagaimana kalian bisa merasakan senang atau kesulitan. Karena yang namanya perubahan sosial, Nak, kembali lagi itu perlu dicontoh, juga perlu jangan sampai ditiru kalau memang itu tidak baik. Paham ya dari 2 pertanyaan yang Ibu berikan? Lanjut kita ya, Nak. Perhatikan ya, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama ya, menjelaskan definisi perubahan sosial. Peserta didik kalian semua mampu menjelaskan yang namanya
pengertian atau definisi dari perubahan sosial. Yang kedua, itu bisa menyebutkan contoh dari perubahan sosial. Ibu rasa tadi waktu ada pertanyaan yang 2 pertanyaan sudah bisa menyebutkan kan? Apa sih contoh dari perubahan sosial? Gaya berpakaian, Bu, kata temannya. Apalagi gaya menggunakan hijab, Bu. Itu sudah termasuk di dalam tujuan pembelajaran. Sudah bisa. Berarti sudah tercapai. Yang ketiga apa? Menjelaskan bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu sendiri. Ibu rasa nanti kita lanjut ke materi selanjutnya supaya kita paham. Jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini itu ada 3 poin. Ibu ulang. Yang pertama, definisi dari perubahan sosial. Yang kedua, siswa bisa menyebutkan contoh dari perubahan sosial. Dan yang ketiga, siswa bisa menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Ini tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Lanjut. Begitu ya, Nak ya. Perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ya. Gambar yang Ibu tampilkan. Ini ada gambar pertama, ini ada gambar kedua. Coba kalian amati. Gambar pertama itu ada 2 gambar ya. Kemudian ini yang gambar kedua juga ada 2 gambar. Gambar pertama ada yang tahu ini apa sih? Angkat tangan yang bisa. Apa ini? Gambar apa ini? Sebut saja. Gambar apa? Gambar buku. Iya, gambar buku, Bu. Ada pena, Bu. Ada tangan orang, Bu. Apa? Orang sedang menulis. Gitu aja, Nak. Sebutin aja yang ada gambar. Bu, ada tangan, ada jari manusia. Benar ada jari manusia di sini. Ada pena, Bu. Iya, ada buku, Bu. Ada. Itu. Berarti ini gambar seseorang sedang menulis ya. Menulis ini luas. Boleh di kertas, boleh di papan tulis. Ini gambar yang pertama ini. Coba yang kedua ini gambar apa? Orang sedang mengetik. Orang sedang megang laptop, bener gak? Bener. Orang sedang ngetik, bener gak? Bener. Orang sedang menatap layar laptop, bener gak? Bener. Walaupun gak ada kelihatan panas, sibuk kepalanya. Bener kan? Gak ada di sini. Iya. Ya kan? Sama, bener. Orang lagi mau ngetik, Bu, bener. Orang lagi menatap layar, boleh. Gak salah, karena ini memang gambarnya. Jadi perbandingan 2 ini, yang satu dia menulis, ya, yang satu dia mengetik. Contoh dari perubahan sosial enggak? Contoh dari kemajuan teknologi enggak? Iya. Bu, apakah tidak boleh menulis ketika kita sudah tahu kemajuan teknologi itu diketik? Boleh tidak nulis? Boleh, Nak. Ini bisa kita artikan luas. Misalnya, kalau dulu kita kangen dengan orang tua yang jauh di sana, misal ya, kita menulis apa? Surat kabar. Bagaimana, Bu, kalau dengan kita bisa kirim email yang canggih sekarang? Ya. Kalau Ibu tanya, kamu milih nulis apa milih ngetik? Kenapa? Capek, Bu, kalau nulis, Bu. Saya maunya ngetik yang canggih, ya. Yang canggih, Bu, seperti orang-orang. Kalau ngetik kita dipoto nanti buat story katanya. Ya, sekarang kan seperti itu ya. Tapi secara garis besar ini adalah satu contoh perubahan sosial menuju ke teknologi. Paham ya gambar yang pertama ini? Paham. Gambar yang kedua ini gambar apa ini yang pertama? Ada orang sedang apa? Sedang membajak sawah. Pakai apa, Nak, bajaknya? Pakai makhluk hidup, contohnya hewan. Boleh sapi, boleh ini sapi atau kerbau? Boleh, Bu. Sapi kalau bisa ya bisa, Bu, ya. Saya rasa pakai sapi atau pakai kerbau sih, Nak? Ya. Pokoknya itu ada hewan, Bu, ya. Orang sedang membajak sawah dengan menggunakan ya makhluk hidup. Ya, artinya apa? Dengan kerbau. Perbandingannya apa yang di sebelah? Dengan menggunakan alat canggih apa? Traktor. Kira-kira kalau Ibu tanya, kalau orang tua kalian mau membajak sawah atau kalian sendirilah anggap saja, mau pilih yang pakai kerbau atau milih yang pakai alat? Bener. Kalau Ibu nggak mau, capek. Nah, ini pekerjaan yang berat. Bener nggak? Bener atau salah?
Benar, makanya pertanyaan tadi bagaimana kalau kalian ibu tanya mau pakai kerbau atau mau pakai alat traktor? Katanya banyak yang jawab mau pakai alat traktor Bu, lebih mudah. Ya monggo silahkan. Kalau ibu nggak mau, berat nak megang alat ini. Tapi kalau pertanyaannya ya siap, bagaimana Bu, kenapa ibu tidak mau? Ya biarlah aja tugas laki-laki. Bener kan? Ngapain kamu mau pakai ini? Jangankan kamu mau menjalankan alat traktor, nah mau ngangkatnya itu aja mungkin susah, sulit itu. Tapi dari gambar kedua ini bagaimana? Ada kemajuan teknologinya. Satu, kalau pakai ini agak lama Bu. Namanya aja malu hidup, bener gak? Malu hidup itu ada rasa capek gak? Capek. Contoh yang kedua ini, kita tahu kalau pakai alat malu hidup, dia itu lama. Kalau kerbaunya misalnya dia capek, apa mau dipaksa? Tidak. Nah, bagaimana dengan alat tadi? Agak lebih cepat. Kalau ini menggunakan waktu yang lama, kalau ini membutuhkan waktu yang cepat. Kalau ini agak susah, kalau ini lebih mudah. Bisa dipahami? Saya ulang, bisa dipahami enggak? Bisa. Dari dua gambar ini benar kan? Ada perubahan sosialnya apa? Ya, perubahan sosial dari yang tadinya menulis, kemudian dia menggunakan alat canggih seperti laptop atau komputer. Yang kedua, misalnya menggunakan makhluk hidup, misalnya menggunakan kerbau. Yang kedua menggunakan traktor. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk pada materi kita. Perubahan sosial. Perubahan sosial. Perubahan sosial ini kata dasarnya adalah rubah. Berarti ada perubahan. Ya, ada perubahan. Sosial ini masuk ke dalam masyarakat. Kalau dalam masyarakat berarti lingkungan sekitar. Ini. Jadi perubahan sosial. Apa sih itu perubahan sosial? Coba yang pertama. Ya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Ini pengertian yang pertama ya. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada berbagai aspek. Aspek ini luas ya. Bisa dia dari adat istiadat, bisa dia dari lingkungan, bisa dia dari gaya bahasa, ya Nak, dan lain sebagainya. Karena aspek ini luas, aspek dalam berbagai kehidupan masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, perubahan sosial juga dapat diartikan sebagai perubahan fungsi kebudayaan, budaya, ya, dan perilaku manusia dalam masyarakat dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain, keadaan yang baru, dari keadaan yang sekarang, keadaan yang baru. Ini harus ada perubahan. Ibu kasih contoh. Bagaimana kalau kita lihat gaya fungsi dari kebudayaan tadi? Kita ini Indonesia memiliki berbagai macam budaya, bener gak? Ya, itu bisa masuk dalam perubahan sosialnya ada. Perilaku manusia, ibu tanya, kalau memanggil orang tua apa sebutannya? Ibu. Kalau bapak, ada lagi? Mama, siapa lagi? Bapak. Ayah, siapa lagi? Bunda. Ada mami, ada papi. Oke, boleh Bu, boleh. Saya tidak mengatakan salah, boleh, benar. Silahkan gunakan sesuai dari keinginan pribadi masing-masing. Kalau ibu berbicara dulu contohnya, kalau orang dulu Nak ya, itu kalau memanggil sebutan orang tua, itu yang umum saja. Bapak sama ibu. Bapak untuk orang tua laki-laki, ibu untuk orang tua perempuan. Sekarang canggih, bener gak? Bener. Bu, saya ini lahiran tahun sekarang, zaman sekarang, nggak ada mama bapak, ya. Apa panggilannya? Ayah, bunda. Boleh nggak? Boleh, silahkan, ya. Bu, saya agak tren dikit lah. Saya ini sudah di luar kota. Saya panggilnya mama, papa. Boleh nggak? Boleh. Saya mau ganti huruf Bu. Yang tadinya mama, papa mau saya gantilah Mimi, Pipi. Boleh? Boleh kan? Boleh, silahkan. Itu perubahan, ya, perubahan. Saya enggak Bu, saya dari dulu bapak sama ibu. Nanti kalau bapak sama ibu saya panggil mama, katanya. Kamu sakit katanya. Kan seperti itu, ya. Boleh, ya. Itu salah satu contoh dari perilaku
perilaku manusia. Ini ya, jadi perubahan sosial itu dari berbagai aspek. Apalagi nak secara luas kalau kita berbicara aspek yang masyarakat itu beda. Ketika kita berada pada lingkungan A atau wilayah A, adat istiadatnya seperti ini. Ketika kita pindah ke wilayah yang baru, ke wilayah yang lain, pasti berubah, ya kan? Bagaimana? Kita mengikuti di mana kita berada, di mana kita tinggal. Itu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas dari contohnya. Jadi perubahan sosial ini perubahan yang terjadi dalam aspek masyarakat secara luas. Gitu. Lanjut. Nah, lihat, ini ada bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Ada dua bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Kalau tadi pengertian, sekarang bentuk-bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu atau kecepatan berlangsungnya. Bagaimana Bu? Ya, yang pertama itu perubahan sosial secara lambat, disebut juga dengan evolusi. Apa artinya? Perubahan yang terjadi secara perlahan dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini perubahan secara lambat. Tuh. Yang kedua ada yang namanya perubahan sosial secara cepat, disebut dengan revolusi di sini. Perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat itu mengalami perubahan. Kalau ini perubahannya secara cepat, kalau ini berubahnya secara lambat. Kalau evolusi lambat, kalau revolusi cepat. Ada yang bisa memberikan contoh? Semua yang Ibu sebutkan contoh dari awal tadi itu masuk nak di dalam bentuk-bentuk ini. Baik itu secara lambat, baik itu secara cepat. Mengikuti dari perkembangan zaman. Paham ya? Bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu bisa secara cepat, bisa secara lambat. Kalau secara cepat namanya revolusi, kalau secara lambat itu namanya evolusi. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ya. Perubahan sosial berdasarkan proses atau perencanaan. Nih, perubahan sosial berdasarkan proses atau perencanaan. Yang pertama, perubahan itu direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan, ya, disebut juga dengan perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Berarti perubahan sosial yang terjadi di masyarakat itu direncanakan, bukan tiba-tiba. Yang kedua, itu perubahan sosial yang tidak direncanakan. Apa artinya? Perubahan yang terjadi tanpa sengaja atau tidak diinginkan oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan. Kenapa di sini kata pihak-pihak? Yang namanya perubahan sosial di lingkungan masyarakat tuna itu ya yang terlibat adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kalau kita berbicara desa Mekarjadi berarti lapisan masyarakat desa Mekarjadi, ya, baik itu dari perangkat desa, baik itu dari masyarakatnya, ya, itu terlibat di dalam perubahan sosial. Ada yang bisa memberikan contoh, misalnya perubahan sosial itu yang dikehendaki. Ibu kasih contoh ya. Yang pertama, perubahan sosial yang dikehendaki. Kalau orang tua ya mau membangun yang namanya rumah, itu melihat kondisi lingkungan enggak? Melihat kondisi geografis yang ada di lingkungan, ya kan? Misalnya dia berada pada wilayah yang perairan, otomatis bangun rumahnya bagaimana? Tinggi Bu, apalagi? Panggung, bener. Ya, karena apa? Supaya tidak terjadi yang namanya banjir. Dilihat dari kondisi geografisnya itu direncanakan. Bagaimana kalau dia orang tua atau seseorang itu mau membangun rumah, ya, membangun rumah dengan yang namanya keadaannya geografisnya tanahnya padat seperti kita, seperti biasa saja, ya kan? Kan seperti itu. Yang kedua, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Misal, yang namanya yang tidak direncanakan itu nak, ya, misalnya adanya bencana alam, banjir, ya, tsunami, tanah longsor. Bagaimana? Berarti dia bisa
mengikuti ataupun bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungan yang awalnya biasa aja normal seperti kita, tahu-tahu terjadinya banjir, otomatis apa? Tergenang oleh air. Itu, tergenang oleh air. Nah, ya, itu artinya ada perencanaan perubahan sosialnya itu tidak direncanakan karena adanya akibat gempa. Ini contohnya perubahan sosial kecil. Coba kalian lihat nih dari segi pakaiannya, ya. Ini perubahan sosial besar dari yang tadinya dia bertani jadi industri. Ini lahannya sama tapi dibuat direncanakan supaya terjadinya namanya perubahan sosial besar. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Kita lanjut ya. Sekarang Ibu bagi kelompok, ya. Kita mau diskusi kelompok. Kita ice breaking dulu boleh? Boleh. Sekarang berdiri. Coba sekarang berdiri. Ya, ice breaking. Ya. Pasangan semua pasangan? Oke, ice breaking kita ya, Nak ya. Perhatikan kodenya. Ibu ini dulu. Sebelum kita ini. Kalau Ibu bilang tepuk 1, nanti jawabnya yes, ya. Kalau tepuk 2 namanya oke. Ya, nanti ada 5 tepuk ya. Tepuk 3 semangat. Tepuk 3 semangat. Semangat. Tepuk 4 konsentrasi. Kebaca nggak tulisan Ibu? Ya, yes, oke, semangat, konsentrasi. Yang terakhir adalah siap Yang kelima adalah siap belajar. Sudah. Ini adalah kodenya, jangan lupa. Kalau Ibu bilang tepuk 1 dengan mengucapkan yes. Tepuk 2 dengan oke. Tepuk 3 semangat. Tepuk 4 adalah konsentrasi. Tepuk 5 siap belajar. Sesuai dari instruksi saya. Saya nggak harus bilang 1, 2, 3, 4, 5. Bisa saja saya nanti bilang tepuk 5. Berarti siap belajar. Konsentrasi ya. Bisa dimulai? Bisa. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Gitu. Berbicara sambil ini ya, Nak ya. Kita lanjutkan. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Nah, berarti konsentrasi. Nanti kalau ada yang berarti tidak konsentrasi. Kita ulang ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 5. Oke, tepuk semua kita ya. Silakan duduk semua. Ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama yang terbelakang kelompok 4. Ini saya kasih ini dulu. 1, 2, 3. Silakan ditulis namanya. Tulis nama kelompoknya ya, Nak, di situ. Sekarang perhatikan ya. Perhatikan video yang Ibu tayangkan. Nanti baru kerjakan tugas kelompok yang Ibu beri. Siap, perhatikan dulu. Bentuk-bentuk perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan pengaruh. 1. Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga dan tatanan sosial. Perubahan terjadi pada sebagian kecil masyarakat, seperti contohnya dalam keluarga, dalam masyarakat
pedesaan, dan pertemanan, sehingga hal ini tidak memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial. Sebagai contoh adalah perubahan gaya hidup, model pakaian, model rambut, gaya berhijab, dan lain sebagainya. Kedua adalah perubahan besar. Perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan sosial. Misalnya, perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dengan ditemukannya mesin uap. Perubahan besar ini biasanya ditandai oleh ditemukannya teknologi seperti teknologi komunikasi, telepon, dan teknologi lainnya. Perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. Perubahan sosial terencana. Perubahan sosial yang direncanakan oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Biasanya dilakukan oleh kelompok yang dipercaya masyarakat. Perubahan ini biasa dilakukan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Contohnya, program keluarga berencana dalam membatasi kelahiran untuk kesejahteraan dan kurikulum pendidikan sekolah oleh Dinas Pendidikan. Perubahan tak terencana adalah perubahan di luar perkiraan masyarakat, datangnya secara tiba-tiba. Biasanya perubahan ini memicu masalah di masyarakat, misalnya bencana alam yang membuat kehilangan tempat tinggal atau kebakaran hutan yang membuat suhu pedalaman dan juga menyebabkan perubahan iklim. Kemudian perubahan berdasarkan kecepatannya. Yang pertama, perubahan secara lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju, membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat berubah untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, dalam bidang komunikasi, dulu masyarakat berkomunikasi jarak jauh menggunakan surat yang datang beberapa hari. Kemudian munculnya telepon yang bisa berkomunikasi jarak jauh dengan suara. Lalu adanya handphone yang bisa berkomunikasi melalui pesan maupun video call. Lalu adanya smartphone yang begitu canggih dengan berbagai aplikasinya yang memudahkan manusia untuk berhubungan dengan yang lainnya. Misalnya adanya transportasi online, tiket online, belanja online, maupun mengantar makanan, pemesanan makanan melalui online. Selanjutnya adalah perubahan revolusi atau secara cepat, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat, baik melalui perencanaan ataupun tidak terencana. Revolusi bertujuan merubah unsur kehidupan lembaga sosial masyarakat secara keseluruhan. Contohnya di Indonesia adalah perubahan revolusi dan reformasi 98. Syarat adanya revolusi adalah satu, adanya pemimpin yang memimpin, dua, ada keinginan masyarakat secara bersama-sama untuk berubah, ketiga adalah adanya momentum atau waktu yang tepat untuk melakukan pergerakan tersebut, yang keempat adalah adanya pemimpin yang mampu menampung aspirasi rakyatnya. Kemudian perubahan berdasarkan arah perkembangannya. Pertama, perubahan progres, yaitu perubahan yang memberikan kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat. Contohnya adalah listrik masuk desa, internet masuk desa yang mendukung masyarakat desa untuk berkembang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah perubahan kritis atau perubahan sosial menuju keunggulan yang merugikan atau menimbulkan konflik dalam masyarakat. Misalnya adalah westernisasi yang mengakibatkan kenakalan remaja. Selesai ya untuk videonya. Nanti silakan dipahami. Jadi LKPD yang Ibu bagikan sudah, Ibu sudah kasih LKPD-nya, silakan dikerjakan. Itu sesuai perintahnya ya, kelompok 1, 2, 3, 4.
sesuai perintahnya, sesuai tabel yang Ibu kasih dari fenomena yang terjadi. Kalian diskusi itu dari 3 fenomena itu apakah dia termasuk perubahan cepat atau perubahan lambat. Kalau menurut kalian perubahan cepat, apa alasannya? Kalau menurut kalian perubahannya lambat, dikasih juga alasannya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan. Nanti presentasi satu-satu ke depan ya. Udah mau ditanyain nggak? Nggak. Ada yang mau ditanyain? Ya, kalau nggak ini dibawa aja nggak apa-apa di sini. Kalau misalnya nggak itu nggak muat kolomnya. Ada yang mau ditanyain? Apa? Nggak ada? Apa? Kalau misalnya nggak apa? Nggak mau dibawa aja. Kalau kolomnya kecil kan, tabelnya dibawa aja nggak apa-apa nanti biar itu. Kelompok 4, ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak itu di bawah aja itunya, kan itu kolomnya kecil, di bawah aja di sini nggak apa-apa nulisnya. Nanti kan presentasinya kan dibaca. Nggak ada yang ditanyain. Belajar, namanya belajar ya gitu. Kalau namanya belajar itu kan dari tidak tahu menjadi tahu, nggak apa-apa.
Ada yang mau ditanyain setiap kelompoknya? Ada mau tanya? Enggak. Hah? Tulis nama kelompoknya. Sudah. Nanti kita tunggu temannya yang lain. Sudah? Iya. Siapa yang nulis? Yang baca yang nulis, nanti nggak bisa. Yang baca yang nulis aja, nanti nggak bisa. Kan ibu bilang tadi kalau misalnya itu di bawah aja, kalau kolomnya tabelnya kan kecil, di sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa. Sudah semua? Belum? Belum. Kelompok 1 sudah? Oke. Kelompok 2 sudah belum? Masih ditunggu nak? Kelompok 3?
Gimana semuanya? Selesai? Belum? Kelompok berapa yang belum? Kelompok 4 ya. Ibu kasih waktu ya. Yuk silahkan diselesaikan. Gimana kelompok 4? Selesai? Sudah? Sudah. Coba Ibu tanya dulu per kelompoknya. Jawab ya. Kalau Ibu bilang sudah siap, berarti kita lanjut diskusi presentasi maju ke depan. Kelompok 1 siap? Siap. Oke, kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Nah, kelompok 4? Siap. Semangat enggak? Kalau Ibu tanya per kelompok tuh semangat. Gimana kelompok 1? Siap Bu, gitu ya. Coba tepuk semangat untuk kita semua. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Oke, kan kayak gitu. Jadi semangat ya. Presentasi majunya ya, kita presentasi dulu per kelompoknya. Kelompok 1, dia sudah angkat tangan dulu, katanya saya Bu. Katanya. Oke silakan kelompok 1 maju. Yuk maju semua presentasi hasil diskusinya. Duduk sana Mbak. Awas, tas tebal. Kelompok lain perhatikan ya. Sini Mbak, nggak apa-apa sini. Geser sini. Ya. Sini jangan ke situ dah. Siapa yang ngomong? Iya, ini nggak apa-apa. Kena layar, nggak apa-apa. Yuk, kelompok 1, kelompok lain silakan diperhatikan. Kelompok 1 ya, mulai. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kelompok lain, perhatikan nak. Siapa tahu nanti jawabannya beda. Langsung pada fenomena aja disebut. 1, fenomenanya apa? Alasannya bisa disebut evolusi karena seiring berjalannya waktu yang membuat satu perubahan menjadi perubahan evolusi. Yang kedua, perubahan gaya berpakaian remaja dari masa ke masa. Jenisnya evolusi. Bisa disebut evolusi karena seiring berjalannya waktu membuat proses yang cukup lama dan disebut perubahan evolusi. Perubahan gaya berbicara. Kita masuk evolusi. Secara mendadak atau dalam jangka waktu yang relatif cepat, perubahan ini seringkali karena dipicu oleh sebuah fenomena baru atau sebuah peristiwa besar yang berlangsung di masyarakat. Selesai? Coba, ada nggak yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Ya boleh. Dari kelompok 2? Ya, bagaimana kelompok 2? Sudah dijawab, sudah paham? Sudah. Yang lain ada nggak yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada,
Boleh ditutup? Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut. Mau kelompok 2 dulu? Berurutan? Ya silakan. Kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2. Yang lain perhatikan. Sini, Mbak. Gak apa-apa. Ya. Gak apa-apa. Buka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Dakia. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Perubahan pola tanam petani dari tradisional ke modern menggunakan traktor. Itu jenis perubahan evolusi. Karena masih banyaknya petani di desa yang masih menggunakan hewan sebagai alat untuk membajak sawah. Kedua, perubahan gaya berpakaian remaja dari masa ke masa. Itu jenis perubahan evolusi. Karena masih banyaknya orang tua yang masih menggunakan pakaian adat untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ketiga, perubahan gaya berbicara. Itu jenis perubahan evolusi. Karena sering berjalannya waktu, banyak anak remaja yang menggunakan tutur kata atau gaya berbicara yang sedang populer di kalangan masyarakat sehingga cepat mempengaruhi gaya bicara anak zaman sekarang. Baik, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Sudah jelas? Tidak ada yang ditanyakan? Luar biasa berarti. Tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya perubahan secara cepat karena mengikuti gaya yang dibicarakan seseorang. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Apakah ada yang bertanya? Ada nggak dari kelompok lain untuk bertanya? Tidak ada yang bertanyain? Kelompok 3? Tidak ada? Ada? Oh itu ya, paham nggak kelompok 2? Oke, ada lagi nggak ada? Nggak ada. Apa? Perubahan sosial secara cepat apa contohnya? Gaya berbicara, itu ya. Tutup. Ada lagi nggak ada ya? Nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Yuk, yang terakhir kelompok 4. Yuk, ayo kelompok 4 silakan.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Satu. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan dari tuntutannya yang disampaikan pada sebelumnya. Satu, perubahan pola tanam petani dari tradisional ke modern menggunakan jenis evolusi. Salah satunya dalam perkembangan tanaman sekitar jenis seperti teh. Perubahan gaya berasal dari masa ke masa. Jenis evolusi karena memiliki gaya hidup yang lebih manusia. Ya, perubahan gaya hidup bicara. Jenis perubahan evolusi. Alasannya karena mengikuti perkembangan teknologi yang semakin keren. Ada yang mau tanyain? Jelas? Ada? Kira-kira apa dampaknya dari perubahan sosial? Ada nggak dampaknya dari perubahan sosial? Ada. Apa? Dampak positifnya adalah kita bisa mengenal kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ya, itu. Paham? Paham. Oke. Silakan ditutup kalau sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Terima kasih untuk kelompok 4. Ibu sampaikan terima kasih juga untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Coba sekarang kita kasih tepuk tangan untuk diri kita dulu hari ini. Yuk. Nah, saya kasih kesimpulan ya. Dari 3 gambar ini kita jawab sama-sama. Yang pertama itu perubahan pola tanam petani dari tradisional ke modern. Revolusi atau evolusi? Evolusi. Kemudian yang kedua perubahan gaya berpakaian remaja dari masa ke masa. Termasuk evolusi. Dan yang ketiga perubahan gaya berbicara. Itu termasuk perubahan revolusi. Sepakat untuk 3 poin pertanyaan ini? Sepakat. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sampaikan. Baiklah, jadi sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan berikan untuk penilaian akhir supaya mengetahui kemampuan kalian dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, nah, silakan ditutup semua buku paketnya, LKS-nya. Ya, silakan dijawab sesuai dengan kemampuan sendiri. Jangan lupa tulis nama. Silakan langsung dikerjakan yang sudah Ibu bagikan soalnya. Sekali lagi jangan lupa tulis nama, kerjakan sendiri, buku tulis, LKS dan lain sebagainya ditutup, simpan. Kerjakan sendiri ya. Nanti kalau Ibu kumpul, suruh kumpul ya nak.
Ada yang sudah? Sudah semua ya? Yang sudah diam. Selesai ya? Silakan perwakilan satu orang tiap kelompoknya bawa lembar jawaban temennya ke depan. Ya. Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah. Oke, selesai berarti ya. Jadi sebelum Ibu tutup untuk belajar pada siang menjelang sore hari ini, kita akan tarik kesimpulan sama-sama kira-kira dari materi Ibu yang Ibu sampaikan tentang perubahan sosial. Adakah yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan. Perubahan sosial adalah suatu proses pergeseran struktur atau tatanan di dalam masyarakat. Perubahan sosial adalah pergeseran dari struktur atau tatanan yang ada di masyarakat. Kasih aplaus dulu nak untuk temannya. Ya, benar ya. Kesimpulan yang disampaikan sama temannya benar. Jadi perubahan sosial itu perubahan suatu struktur atau tatanan yang ada di dalam masyarakat. Perubahan sosial juga itu memiliki dua dampak. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Ya, jadi perubahan sosial itu bisa kita ikuti, bisa juga tidak. Jadi yang baik kita ikuti, yang tidak baik jangan. Itulah kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya nak, jadi sekarang Ibu tanya, bahagia nggak belajar sama Ibu pada siang hari ini? Bahagia karena udah mau selesai ya? Coba tadi awal-awal panas Bu gitu ya, sama. Jadi coba reaksikan dengan emoji yang sudah Ibu kasih. Ini emojinya, ya nanti Ibu bagi. Emojinya ini Ibu buat ya secara random. Artinya kalau kalian merasa pembelajaran sama Ibu hari ini itu bahagia, boleh kasih emot sedih, boleh kasih emot, sarangnya ada Bu emot menangis Bu, nanti dipilih saja ya, sesuaikan. Nanti perwakilan kelasnya aja Ibu bagi. Nanti ketika Ibu bilang bagaimana ekspresi belajar pada siang hari ini sama Ibu, angkat emojinya ya, diputar. Jadi Ibu tahu, oh kelompok satu bahagia, ada love-nya kayaknya ya, ada love-nya kayak jatuh cinta sama saya ya. Kelompok 4 bagaimana? Misalnya senyum, datar aja ya Bu katanya. Kelompok 3 bagaimana? Misalnya malas Bu, panas, sedih, murung ya emojinya. Bebas nak, Ibu tidak memaksakan, ekspresinya masing-masing. Silakan nih, Ibu bagi
Perwakilan aja ya nak ya, ini ada berapa nih? 4, supaya dibagi sama. Gantian aja, dibagi aja. Nggak banyak nak, nggak banyak. Nggak banyak ini ya, itu aja perwakilan aja. Nanti bisa diiniin. Ini untuk kelompok 4, boleh siapa yang megang? Ya, serentak. Sudah siap? Jadi kalau ibu tanya nanti bagaimana reaksinya, boleh diangkat emojinya. Emojinya diangkat ya. Siap? Siap. Bisa? Ya, kelompok 1 siap? Siap. Oke. Kelompok 2? Siap. Kayak gini. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Ibu kira yang terakhir kelompok 4 serang yuk katanya. Oke, bagaimana reaksi belajar pada siang hari ini bersama Ibu? Silakan diangkat. Coba Ibu mau lihat. Kelompok 1. Apa? Ngadepkan ke saya nak. Oh, tertawa, ada yang senyum. Kamu apa Mbak? Oh, ada love bunga, bahagia ya. Kelompok 2. Oke. Oh, Mbak sendiri ya? Oke, terima kasih. Kelompok 3. Bahagia. Kelompok 4 yang terakhir. Oke. Ibu sampaikan, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Ya. Oke, pembelajaran kita pada siang hari ini selesai sampai hari ini. Untuk materi minggu depan ya, dengan materi jangan lupa dipelajari di rumah di buku paket dan LKS-nya itu tentang materi globalisasi ya. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.